Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator ingin mempresentasikan tugas kelompok mini riset manajemen pengadaan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, laporan mini riset pada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Disusun oleh 1. Mawada Triananda MPM 1905160399, 2. Dewi Malinda Wulandari NPM 1905160791. Poin pertama membahas sejarah singkat PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Poin kedua membahas kegiatan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Poin ketiga membahas struktur organisasi PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Poin keempat membahas visi PT PP London Sumatera Indonesia. Sejarah singkat PT PP London Sumatera Indonesia Tbk adalah perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2 Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada mulanya adalah salah satu anak perusahaan Horizon dengan Cosford London yang beroperasi di Medan. PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau Lonsum dimulai pada tahun 1906 dengan sebuah perkebunan kecil tembakau dan kopi dekat Medan, Sumatera bagian utara. PT PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate atau disebut sebagai Kebun Rambung Sialang, khususnya daerah Rampa ini merupakan salah satu perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Berawal dari perkebunan kecil inilah, perseorangan berkembang menjadi salah satu perusahaan agribisnis terkemuka, memiliki kurang lebih 90.000 hektar perkebunan kelapa sawit, karet, teh, dan kakao yang tertanam di 4 pulau terbesar Indonesia. Di awal Indonesia merdeka, Lonsum lebih memfokuskan usahanya kepada tanaman karet, yang kemudian dirubah menjadi kelapa sawit di era 1980. Pada akhir dekade ini, kelapa sawit menggantikan karet sebagai komoditas utama perseroan. Lonsum memiliki 37 perkebunan inti dan 14 perkebunan plasma di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pengelolaan kebun dilakukan dengan menerapkan kemajuan penelitian dan pengembangan, keahlian di bidang agromanajemen dan tenaga kerja yang terampil serta profesional. Bidang bisnis Lonsum mencakup pembibitan, penanaman, pemanenan, pengolahan, pemrosesan, dan penjualan produk-produk kelapa sawit, karet, kakao, dan teh. Dalam dunia industri, perkebunan Lonsum dikenal sebagai produsen bibit kelapa sawit dan kakao yang berkualitas baik. Bidang usaha dalam PT PP London Sumatera Tbk yaitu perusahaan yang menghasilkan produk kelapa sawit yang baik. Struktur organisasi PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. PT PP London Sumatera Indonesia Tbk Medan adalah struktur organisasi garis yang pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal, yaitu dari pimpinan tertinggi kepada para bagian atau departemen yang bersangkutan. Visi dan misi PT PP London Sumatera Indonesia Tbk yaitu visinya menjadi perusahaan agribisnis terkemuka yang berkelanjutan dalam hal produksi, biaya, dan kondisi yang berbasis penelitian dan pengembangan. Misinya yaitu menambah nilai bagi pemangku kepentingan di bidang agribisnis. Proses pengadaan tenaga kerja atau perekrutan karyawan. A. Definisi menurut narasumber. B. Tujuan dan manfaat. C. Faktor yang mempengaruhi. Definisi menurut narasumber. 1. Mangkunegara. Menurut pendapat Mangkunegara, sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 2. Sofiandi. Menurut pendapat dari Sofiandi, sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading, and controlling dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional sumber daya manusia, mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi, dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja.
yang ditunjukkan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumber daya manusia, organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. 3. Sony Sumarsono, 2003 H4. Menurut pendapat dari Sony Sumarsono, sumber daya manusia atau SDM merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Tujuan dan manfaat. Tujuan pengadaan adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan yang terbaik. Faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor organisasi yang berisi kebijaksanaan perusahaan dan iklim kerja. 2. Faktor individual atau karakteristik karyawan. Tujuan dan manfaat. Tujuan pengadaan adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan yang terbaik. Faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor organisasi yang berisi kebijaksanaan perusahaan dan iklim kerja. 2. Faktor individual atau karakteristik Jelaskan penerapannya dari perspektif organisasi, perusahaan, atau unit kerja. Bagaimana proses pengadaan tenaga kerja dalam suatu organisasi perusahaan? Bagaimana melakukan analisis jabatan dan perencanaan SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan? Analisis jabatan dan perencanaan SDM. Penerapannya dari perspektif organisasi atau perusahaan atau unit kerja. Yang pertama, Dewan Komisaris, Presiden Direktur, Direktur Produksi, Direktur Tanaman, Engineering Departemen, Direktur Keuangan, Direktur Manajemen, Estate Departemen, Training Sektor. Kesimpulan, pengadaan atau procurement adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien, membantu tercapainya perusahaan. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Saran yang pertama, bagi perusahaan, walaupun dalam hasil mini riset ini menunjukkan hasil bahwa motivasi dan lingkungan kerja tidak begitu besar berpengaruh terhadap kinerja karyawan, akan tetapi pengaruh lain yang ada pada perusahaan tidak menutup kemungkinan untuk dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Maka sebaliknya, dengan adanya sumber daya manusia yang tersedia saat ini bisa digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Serta visi dan misi SDM harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Dan perusahaan bisa melakukan pengadaan karyawan secara sejalan dengan visi dan misi perusahaan, dan perusahaan bisa melakukan pengadaan karyawan secara singkat.